Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11. Hari ini saya akan menerangkan subbab yang ketiga atau subbab C, tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Masih pada bab yang sama ya. Bab kita yang pertama adalah bab harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Itu wajib kalian ingat. Nah, ini subbab yang C adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang akan kita pelajari di sini? 1. Penyebab pelanggaran HAM. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kita pelajari yang topik yang pertama dulu, yaitu penyebab pelanggaran HAM. Ada 2 faktor penyebab pelanggaran HAM. Apa saja itu? Faktor internal. Faktor internal itu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku sendiri, oke? Dalam diri. Jadi tidak ada cawe-cawe dari luar. Nah, sekarang yang faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Nah, akan kita kupas lagi, tapi sebelumnya Bu Yani akan menjelaskan secara detail apa sih itu pelanggaran HAM. Nah, nih contoh pelanggaran HAM. Jadi dalam PPKN itu sangat mudah untuk dipelajari ya. Asal kalian membaca itu kalian sudah bisa mempelajari ya. Mudah sekali mempelajari PPKN. Kalian membaca banyak-banyak buku dan banyak-banyak nonton TV. Nonton TV tentang apa? Perkembangan di dunia. Nah, ini akan Bu Yani terangkan langsung ke contohnya. Karena apa? Kalau Bu Yani terangkan kan akan membosan ya. Kalau kayaknya Bu Yani menerangkan pengertian-pengertiannya saja. Ini contoh pelanggaran HAM. Bu Yani sediakan beberapa contoh ini. 1. Pembegalan. Ini Bu Yani juga kasih gambar ilustrasi begal itu seperti apa nih ya. Begal itu merampas haknya orang lain. Nah, kemudian ada lagi pembunuhan. Pembunuhan ini adalah menghilangkan nyawa seseorang sehingga dia bisa dikatakan melanggar hak hidup manusia lainnya. Kemudian ada korupsi. Pasti kan sangat paham banget yang namanya korupsi, karena ini sangat banyak kasus terjadi ya. Jadi tindak korupsi itu bukan hanya terjadi di kalangan pejabat-pejabat saja, tetapi juga di kalangan masyarakat biasa. Karena apa? Setiap ada semua sih nggak harus selalu korupsi ya, karena setiap ada kesempatan untuk melakukan perbuatan jahat tanpa ada niat sekalipun pasti akan terlaksana ketika sudah ada kesempatan untuk melakukannya. Nah, ini Bu Yani kasih ilustrasi korupsi. Nah, ini pakai rompi KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian ada yang namanya penyalahgunaan wewenang. Ini juga ada kaitannya sama korupsi ya. Nah, tapi Bu Yani kasih ilustrasi seperti ini. Nih, apapun selama mereka masih bisa melakukannya, selama mereka masih bisa mengerjakannya, pasti diambil seluruh proyek-proyeknya. Namanya juga orang rakus ya, penyalahgunaan wewenang ini orangnya rakus. Kemudian ada perampokan. Nah, ini Bu Yani kasih ilustrasi. Ini pencuri ya, pencuri di rumahnya orang. Kemudian ada lagi bullying. Nah, ini bullying ini biar kasih ilustrasi seperti ini. Karena apa? Banyak kasus bullying itu terjadi di lingkungan sekolah. Yang selalu viral itu di lingkungan sekolah. Karena apa? Dianggap lingkungan sekolah itu lingkungan paling aman buat kalian. Tetapi pada kenyataannya masih banyak
terjadi kasus bullying ya. Nah, ini fenomena yang saat ini beberapa tahun belakangan ini sangat viral ya. Tuh, menyiksa, penindasan. Kemudian ada yang memoto, merekam ya sebagai dokumentasi. Ini jangan ditiru ya. Sangat tidak baik. Kemudian ada lagi namanya loh kok pembunuhan lagi. Nah, Bu Yani salah ketik ini ya. Bu Yani kasih ilustrasi ini, nah Mbah Dukun ini kira-kira apa ya kasus pelanggaran HAM-nya. Ini kasus pelanggaran HAM itu adalah penipuan. Jadi banyak orang yang mau meraup rezeki atau uang dengan singkat itu nipu, bilang dia bisa menggandakan uang. Kan orang-orang kan banyak kan mata duitan, jadi digunakanlah kelemahannya oleh Mbah Dukun palsu ini ya. Nah, ini kasusnya penipuan. Oke, kita lanjutkan lagi, atau kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa lewat grup Mapel ya. Nah, ini penting ya untuk kalian catat dan kalian pahami benar-benar. Nah, ini set. Setiap orang memiliki hak asasi manusia, akan tetapi hak asasi yang dimilikinya dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Ingat, yang menjadi manusia bukan kamu saja, bukan Bu Yani saja, tetapi juga seluruh manusia yang ada di dunia. Nah, hak asasi manusia ini kalian masih ingat ya sifat-sifatnya, ciri-cirinya seperti apa. Jadi hak asasi manusia itu universal, siapapun dimanapun semua punya, nggak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibagi, dan sudah ada sejak lahir, hakiki dia. Jadi nggak bisa sampai mati pun masih memiliki hak asasi manusia. Sehingga perlu kalian pahami ini, tidak ada seorang pun diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain, sekalipun pejabatannya tinggi. Kalau dia sudah melanggar HAM orang lain, itu tidak bisa ditolerir. Nah, jadi kalian tuh wajib benar-benar mempertahankan hak asasi manusia kalian. Jangan mau HAM kalian tuh dirampas. Jadi kalau pendapat Bu Yani ya, terkadang orang menerima bullying, terus orang yang mau ditodong, dipalak, itu terkadang bukan karena semata-mata yang pelanggarnya saja, tetapi karena apa? Kitanya sendiri tidak berani untuk mempertahankan hak asasi kita. Tapi di realitanya, nah, masih banyak terjadi pelanggaran HAM dan harus mendapat tindakan yang berwenang sesuai hukum yang berlaku. Nah, ini ya kan, masih banyak Pak polisi yang setiap harinya selalu menangkap penjahat. Penjahat itu kan melanggar HAM ya. Nah, kemudian kenapa sih itu semua itu bisa terjadi? Nah, coba dipikir. Kenapa ya kira-kira? Oke, begini lanjutkan. Tentang faktor internal. Tadi faktor terjadinya pelanggaran HAM. Pertama, faktor internal. Nah, ini dari dalam diri sendiri, contohnya sikap egois, selalu menuntut haknya sementara kewajibannya diabaikan. Nah, ini gambarnya, kelihatan nggak ya? Me, it's all about me. Jadi dia tuh nggak mau mendengarkan orang lain, dia hanya membicarakan dirinya sendiri, padahal dia wajib untuk mendengarkan orang lain, apalagi temannya kan gitu ya. Kemudian ada lagi tidak toleran. Toleransi itu sangat penting. Tidak saling menghargai dan menghormati kedudukan orang lain, contohnya ini. Nah,
Jadi Bu Yani nggak muluk-muluk ya, nggak ribet-ribet cari contohnya, cukup contohnya adalah dalam keluarga kalian. Kan pernah nggak sih mengalami seperti ini? Pendapat kalian tidak dihargai oleh orang tua kalian, kemudian dianggap kalian anak kecil, nggak perlu kalian tahu apa-apa ya, biasanya gitu ya. Nah, coba deh mulai saat ini diterapkan di rumahnya, tapi bukan berarti kalian membantah kedua orang tua ya, karena apa, hak itu memang perlu untuk kita pertahankan, tetapi jangan lupa kita juga punya kewajiban asasi kita, kewajiban yang sesuai, yang sudah melekat pada diri kita. Kalau seorang anak, kewajiban anak apain? Nah, menurut sama orang tua, kewajibannya siswa ngapain? Menurut pada gurunya, itu ya. Nanti kalau kita sedang bermain dengan teman-teman, apa kewajiban kita kepada teman kita? Jadi disesuaikan waktu dan tempatnya, situasi dan kondisinya, dengan siapa kamu berbicara. Oke, kamu harus sopan meskipun kalian menuntut hak yang sudah memang menjadi milik kalian. Nah, selanjutnya, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak mau tahu dan berbuat seenaknya. Ini ilustrasinya seperti tadi ya, dia nggak ngopeni temennya itu sakit apa enggak gitu ya, nggak boleh ini ya. Perlu Bu Yani tegaskan lagi, bullying ini kan contohnya Bu Yani kasih ilustrasi bullying ya. Bullying itu bukan hanya sekedar bullying kekerasan secara fisik, tapi juga secara verbal. Terkadang kalian biasa kan ya mengolok-olok temanmu seperti itu. Nah, itu jangan, kalau belum bisa berhenti ya dikurangi sikap-sikap seperti itu. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Nah, contohnya ketidaktegasan aparat hukum. Ini kalian bisa melihat contoh pada buku catatan pada buku paket halaman 17 ya, faktor eksternal. Ini ketidaktegasan aparat penegak hukum. Apa contohnya? Nah, ini Pak Hakimnya disuap. Apa ini juga terjadi, Bu? Terjadi ya. Indonesia MA, MK itu sudah ada yang hakim agungnya ada yang terseret pada ya kasus-kasus seperti ini, sangat disayangkan sekali ya. Nah, kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan, para penguasa yang tidak memperhatikan hak bawahannya. Nah, biasanya kalau sudah menjadi seorang pejabat itu mereka merasa beliau itu merasa bisa memanfaatkan masyarakatnya semaunya. Nah, ini contohnya ini. Dulu yang jadi bupati adalah suaminya, kemudian besoknya lagi istrinya disuruh maju, tak periode selanjutnya anaknya suruh maju, periode selanjutnya lagi cucunya suruh maju. Nah, ini namanya tidak baik ya, itu penyalahgunaan kekuasaan. Mentang-mentang dia punya kekuasaan, kemudian memaksa masyarakat, memaksa anak buahnya untuk menggiring suara ke ke pihaknya ya. Ada yang namanya lagi penyalahgunaan teknologi. Jadi tidak selamanya teknologi itu akan menjadi positif jika penggunanya tidak bijak dalam memanfaatkan teknologi. Contohnya, nah, menjadi hacker itu bukan hal yang mudah ya, tapi hal yang sangat sulit dan tidak semua orang bisa menjadi hacker. Nah, hacker ini bukan berarti memang hacker ada yang legal, ada dalam suatu bidang tersendiri itu ada bukan hacker ya namanya, adalah ahli teknologinya, ahli komputerisasi ini kan. Nah,
Kalau hacker itu lebih cenderung ke kriminal, tidak bertanggung jawab. Oke. Kemudian ada yang lagi namanya kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Ketidakseimbangan yang mencolok pada masyarakat. Lihat, jepret. Nah, tuh di seberang sana gedungnya tinggi-tinggi, tapi di lingkungan sekitarnya masih banyak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan yang namanya ekonomi minimal, lingkungan yang bersih lah ya. Kasihan. Kemudian ada lagi, kemudian ini tugas kalian. Wah, Bu Yani lupa, ini kopiannya hilang. Tugas kalian adalah ini yang topik yang kedua, pelanggaran HAM di Indonesia. Tulislah salah satu contoh pelanggaran HAM yang pernah viral di Indonesia. Kemudian bagaimana pendapat dan apa solusi yang kamu miliki. Jadi kamu tidak hanya berpendapat saja, oke? Tapi juga harus memiliki solusi. Paham? Nah, kurang paham nanti silahkan bertanya di grup mapel khusus PPKN. Kemudian instruksinya dari begini adalah salin materi. Jadi materi yang tadi itu disalin ya. Kalau harapan Bu Yani, kalian kembangkan sesuai buku pandu kalian. Kemudian tugasnya pun dikerjakan ya. Jadi akan dikumpulkan ya, semoga bisalah minggu depan ya, bisa Bu Yani koreksi, jadi nilai, kemudian baru ulangan harian. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan ini ya, video dari Bu Yani, video pembelajaran dari Bu Yani. Harapan Bu Yani ini sikap-sikap ini bisa kalian laksanakan di lingkungan sekitar kalian ya, karena itu adalah tujuan pembelajaran PPKN. Oke. Sopan santunnya, nilai-nilai kebaikannya itu dilaksanakan. Paham anak-anak? Oke. Sekarang Bu Yani akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.